Kita masih membicarakan mengenai keputusan dari keluarga Ahok untuk menarik banding yang sebenarnya sudah dimasukkan oleh tim dari penasihat hukum. Tapi kembali lagi ke pertanyaan mengenai bahwa kalau jaksa tetap mengajukan banding dan memasukkan memori banding, ini kan berarti ya tetap maju begitu. Apapun yang tadi sudah diminta batalkan oleh keluarga Ahok, tampaknya memang harus tetap maju. Dan kemungkinan ini tampaknya kemungkinan yang paling besar terjadi begitu, Bang Rolas. Jadi kalau sampai sekarang, hitungan sampai sekarang, ketika jaksa belum mencabut bandingnya dan dia sudah memasukkan memori banding, artinya berkas akan jalan. Artinya kami dalam waktu dekat akan menyerahkan kontra memori banding terhadap banding yang dibuat oleh jaksa. Oke. Ya, jadi bisa dilawan juga untuk pengajuan banding ini. Juga. Ya kan, isi lawannya seperti apa? Ya tergantung kira-kira memorinya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya berkas akan jalan terus. Proses akan jalan terus sebagaimana diatur dalam hukum acara, ya putusannya tergantung pengadilan tinggi lagi. Bagaimana masyarakat akan melihat kalau memang jaksa akhirnya menarik banding menurut Pak Asep? Hanya mungkin ya bisa dikatakan hanya karena pihak terpidana menarik, akhirnya jaksa pun menarik. Dan kita tahu catatannya adalah hukumannya sebenarnya lebih berat daripada tuntutan jaksa pada saat sidang di pengadilan negeri. Kalau saya duga ya, kalau menarik alasannya agak susah. Karena kalau lihat pernyataan jaksa agung di media, mungkin bisa diputar kan, ya itu jaksa yakin dengan 156, ya profesionalisme, keadilan itu yang kalau tidak salah itu ya. Tapi kan persoalan jaksa ini kan mengajukan dakwaan alternatif 156 atau 156A. Silakan pilih. Nah hakim kan tidak salah katakan memilih, terlepas kita sudah seputusan. Kata hakim 156, berarti kan kemauan jaksa sudah dipenuhi. Malah lebih kan, ketika jaksa 156 hukumannya percobaan, ini 156A hukumannya 2 tahun. Sekali lagi pengalaman saya ya, sekali lagi saya tidak pernah melihat atau saya sendiri mengalami, tidak pernah ada kasus kayak gitu. Nah sekarang kebetulan si terdakwanya nerima, ketika lu salah atau 156, 156A dan lu dihukum. Kan aneh sekarang, kok jaksanya malah banding. Nah sekarang kalau dia banding mau menarik, saya bingung. Ntar alasan kita, malah saya sedang menunggu alasan jaksa agung, alasan kan dia laporan ke jaksa agung, ini perkara menarik. Nah, saya pengen dengar nanti jaksaan, apa alasannya kalau jaksa menarik bandingnya. Karena selama ini saya pegang alasan yang kemarin kan. Nah, harusnya kan sudah terpenuhi. Nah, kalau dia bertahan 156 nanti, saya lebih enak nanti mungkin kontra memori dari dia lebih enak. Ya, lebih enak menghantamnya kan bahwa hakim pasti salah dong, pasti katakan salah, yang benar itu 156 bukan 156A. Nah, tapi kan 156 kan unsur kesengajaan ada, dua-duanya kan dalam persidangan sering saya katakan dengan tim di sini tidak terbukti kan. Loh tidak terbukti kan aneh, nanti lucu kejaksaan dalam memorinya. Wah ini terbukti 156 karena sengaja gini. Oke, itu menggambarkan betapa ada kejanggalan antara putusan, tuntutan dan dakwaan yang mana disetujui dan lain-lain lah, beberapa kejanggalan tersebut. Siapa yang sebenarnya bisa benar-benar mengawasi? Kita punya KY, kita punya MA yang mungkin bisa melihat sebenarnya perjalanan sidang ini bagaimana. Kalau tadi Pak Asep mengungkapkan banyak sekali sebenarnya kejanggalan. Hal-hal yang Anda sendiri belum pernah lihat di ruang sidang Anda ataupun dari rekan-rekan Anda begitu. Apakah ada yang bisa menunjuk bahwa ini sebenarnya sewajarnya, sesuai dengan hukumnya bagaimana sebenarnya? Kalau cerdas, kalau wajar, udahlah jiwa besarnya terbuka. Ketika dakwaan diterima oleh majelis, kalau itu alternatif, sudah terpenuhi kan? Dan melebihi tuntutan, sekali lagi walaupun itu boleh kan, ya sudah kenapa terima aja. Kan sekarang terdakwanya sudah nerima, lah kenapa JPU-nya sekarang masih ngotot banding? Kalau saya sekali lagi ya, pemikiran sekali lagi. Tapi mungkin jaksaan punya pikiran lain. Gampang sederhana, ketika sekarang terdakwa didakwa alternatif, salah satu terbukti dan hakim dinyatakan dihukum, ketika jaksa mendakwa pasal lain, tapi hukumannya ringan, ini hukumannya berat, terdakwa dengan jiwa besar, dikatakan saya mengatakan bukan jiwa besar kalau sampai mengatakan kejeniusan Pak Ahok di luar kemampuan hukumnya yang dia tidak belajar hukum. Saya yakin pengacara tidak mengajarkan hukum itunya. Tapi kenapa sih sekarang jaksa harus ngotot? Menurut saya tarik bandingnya, katakan ya sudah terpenuhi tuntutan saya dengan skala besar. Nggak usah lah gengsi-gengsi apalagi kepentingan lain, buang aja lah, sudahlah. Tegakkan hukum sesuai aturan, kembali ke basic. Biar menjadi pembelajaran bagi siapapun di persidangan. Ketika terpenuhi tuntutannya, ya sudah, mau apa lagi? Oke. Dan jadi harusnya sekarang kalau memang sudah ditarik semua, ingkrah lah ini. Pak Ahok sendiri, saya tadi mau sedikit bertanya. Banyak yang ingin tahu kondisi Pak Ahok di dalam di Makobrimob tersebut. Mungkin Anda bisa menceritakan sendiri. Ahok seorang figur yang cukup menarik. Marah-marahkah dia di dalam Makobrimob? Apa yang dia lakukan? Kegiatannya apa? Ahok itu seorang yang sangat sibuk. Tiba-tiba ditaruh di sebuah tempat di mana dia tidak bisa berbuat banyak. Apa yang dilakukan Bang Rolas? Ya, jadi sudah umum di dunia kita pengacara, kita berteman sama siapa saja. Baik dari unsur kepolisian,
baik dari segi apa namanya yang berkaitan dengan klien kita, karena pasti kita punya jaringan, punya teman. Nah kebetulan saya punya sahabat baik di Makobrimob, salah satu komandan disitulah beliau ini, komandan pelotonnya. Nah rupanya dia juga kena giliran jaga Pak Ahok ini, iya kan. Terus ketika saya main ke sana, dia jemput saya dari luar. Halo bang, bla bla gitu udah. Saya bisikin ke dia, Pak Ahok di dalam gimana? Bikin ulah nggak? Mintanya apa gitu? Dia diam, dia bilang, saya bingung bang sama Pak Ahok. Kenapa? Nggak mau minta fasilitas. Kalau dia mau disamain aja. Kita yang bingung. Loh, orang penting kayak begini, kok disamain gitu loh? Ya apa yang ada di penjara, apa yang menjadi haknya tahanan ya jadi haknya tahanan. Ya toiletnya di dalam situ ya di dalam situ. Nggak ada minta fasilitas. Jadi kita bingung sendiri. Kalau istilah orang bilang kita jadi grogi bang jagain dia. Kenapa grogi? Karena aneh. Ini tahanan ini aneh. Pejabat, mantan pejabat, orang besar, orang top, kok tidak menggunakan kelebihannya ini untuk mendapatkan fasilitas lain. Kegiatannya apa Pak Ahok di dalam? Nah, jadi kegiatan Pak Ahok di sana, ketika kita besuk, kegiatan dia di sana baca buku, itu sudah pasti. Ya, baca buku, baca kitab suci. Dia katanya mau buat buku. Ya, kita tunggu aja bukunya beliau. Beliau buat buku. Yang terakhir, beliau ini kan suka olahraga tuh. Ya kita tanya dong, Pak, Bapak olahraga gimana tuh? Di sel begitu olahraga. Ya pokoknya saya olahraga, ini orang-orang Brimob kan orang olahraga semua nih. Buat saya kadang-kadang olahraga sama mereka, terus yang kedua, saya suka itu tuh kata dia. Nah, rupanya istilah di kampung dia di Belitung sama di kampung saya sama namanya restok tuh. Restok. Seperti ada tiang terus dia up lah itu ya. Up gitu ya, kalau kita kecil dulu tuh di pintu bikin rumah gitu kan waktu remaja begitu. Dia ya olahraga dia sering kuatir. Terus yang terakhir beliau mengatakan mungkin salah satu keadaan ini juga membuat dia beristirahat dari kegiatan. Selama ini kan waktu kita meeting di balai kota juga sama beliau sambil makan, sambil tanda tangan, sambil diskusi. Belum demo. Ada kekhawatiran tidak terlihat dari Pak Ahok ini? Kita tahu bahwa pasal yang dikenakan pada Pak Ahok ini kan pasal penodaan agama. Dan di Makobrimob ini kan ada beberapa tahanan yang memang tahanan teroris begitu. Apakah ini membuatnya khawatir? Ya. Sebenarnya kalau dari diri Pak Ahok sendiri, beliau cukup tenang, cukup dewasa, cukup sabar. Yang banyak khawatir adalah pihak keluarga. Ya sama seperti ketika beliau juga dapat ancaman waktu di Cipinang, ya makanya dipindahkan ke Makobrimob. Terus ancaman itu nyata, itu ada. Ya di Makobrimob apakah ada ancaman atau enggak? Sampai sekarang kita masih belum mendengar. Tapi desas-desus pasti ada-ada aja lah. Nah yang ketiga adalah yang paling khawatir itu sekarang di sini dari pihak keluarga. Istri dan anak beliau dan keluarganya. Itu yang paling. Kalau Pak Ahok sendiri sih dia cukup percaya sama keamanan di Brimob itu akan bisa aman lah sebagai itu. Gitu. Jadi sejauh ini cukup tertib lah sebagai tahanan di dalam Makobrimob. Cukup tertib. Itu teman polisi itu orang yang nggak punya kepentingan loh. Ibarat kata apapun saya tanya dia pasti akan jawab dengan jujur. Padahal udah secara politik dikalahkan, secara hukum dijolimi, keluar ada penekanan. Coba gila ya. Saya nggak tahu mungkin Pak Asep sabar itu dari dunia hukum luar biasa. Pak Asep terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Barola sudah hadir dari tim penasihat hukum.